Jadi kami betul-betul sudah akan melaksanakan karena kami dari daerah, kebetulan saya dari Bangkalan, Bapak. Saya sudah ke Pak Kasih, kemudian ke sana itu sudah menyampaikan menyampaikan RTL yang sudah kami sepakati dengan teman-teman. Nah, setelah pulang kami bertanya-tanya, kita itu sudah kadung kayak gini, namun belum ada pengumuman apakah kita lulus atau tidak, paling tidak seperti itu. Terus sertifikatnya bagaimana? Itu saja untuk sementara, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak WK? Langsung aja ya. Oke. Ya, ini sebenarnya sesi tanya jawabnya belum, tapi nggak apa-apa. Kita sekali lagi nunggu Pak Kasubdit memanfaatkan waktu aja. Mohon izin Pak, ini sudah rawuh beliaunya, sudah berada di ruangan. Berarti memang sesuai dengan skenario. Jadi tanya jawab kita bisa mulai sesuai dengan jadwal. Oke, matur suwun Pak Kasubdit. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kasubdit. Halo, assalamualaikum. Pak Supri, beliau mohon di. Oke, udah keluar suaranya. Oke, baik. Oke, selamat bergabung Bapak. Terima kasih. Izin kami mulai kegiatannya Bapak. Mangga. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu, suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Iya, Bun. Lanjut, Bun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kasubdit Bina MI dan MTS Dirjen Pendis sekaligus Koordinator Komponen 3 Program Madrasah Reform Bapak Dr. Ainur Rafiq, Bapak dan Ibu Instruktur Nasional, Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Daerah, PKB, PSMI seluruh Indonesia yang berbahagia. Recording in progress. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap laptop atau tatap handphone ya Bapak Ibu, tatap muka via virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi kedekatan hati kita ya. Jauh di mata, dekat di doa ya Pak Kasubdit ya. Salawat dan salam Nabi sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Pengacara pembekalan, penguatan dan diskusi Pasda Sains MI se-Indonesia ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta dimohon dalam keadaan duduk siap.
Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan dari acara ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mat Khalidun. Kami silakan. Silakan di-unmute, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala pujian yang indah dan agung hanya kepadamu atas nikmat dan kehendak-Mu. Mulai hari ini kami segenap abdi dan hamba berkumpul di dunia maya untuk mengikuti pemantapan dan diskusi Fasda Sains MI se-Indonesia. Untuk itu ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan lahir batin selama kita melaksanakan tugas di negara. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis silaturahim. Silaturahim yang bisa meningkatkan kami untuk saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan amal soleh menuju ridho-Mu ya Allah. Untuk itu, berilah senantiasa petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami kuat dan sabar menjalankannya demi kualitas pendidikan di madrasah yang akan datang. Ya Allah, semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Orang-orang yang mempunyai komitmen dan kepedulian tinggi terhadap perbaikan pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan adalah kunci menuju kejayaan peradaban bangsa di masa mendatang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, dan merendahkan yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami keuletan dan kesabaran dalam mengelola beragam masalah, untuk kami jadikan sebuah kekuatan yang dahsyat dalam mencapai tujuan menuju kualitas pendidikan di madrasah yang dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semuanya. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa-dosa pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Kasubit, Bapak dan Ibu semuanya, acara pembekalan penguat dan diskusi Fasda Sains MI se-Indonesia ini diinisiasi dari keresahan dan banyaknya pertanyaan dari Fasda Sains
terkait bagaimana sih nanti teknik pelaksanaan kegiatan PKB di tingkat KKG MGMP, karena tentunya akan sangat berbeda kegiatan PKB ini yang kami lakukan di tingkat IN, di Pasprov maupun di Pasda, karena nanti di Pasda inilah yang akan langsung berhadapan dengan para guru yang nanti tentu akan menerapkan di madrasahnya masing-masing. Karena itu marilah bersama-sama kita simak penjelasan dari Bapak Dr. Ainur Rafiq selaku Koordinator Komponen 3 Program Madrasah Reform, juga nanti penjelasan terkait substansi oleh IN Ibu Sarah Fazila, dan kegiatan ini tentunya akan dipandu oleh atau dimoderatori oleh Bapak WK Wawan Kurniawan yang sangat kita banggakan Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini adalah penulis modul sains gitu ya. Modul sains ini salah satu penulisnya beliau. Dan beliau juga sebagai koordinator nasional untuk sains MI. Jadi silakan hari ini Bapak Ibu Pasda terutama ya, silakan dicurhatkan apa-apa yang selama ini membuat Bapak Ibu menjadi makan tidak enak, tidur kurang nyenyak ya. Karena terkait pelaksanaan nanti di KKG-nya seperti apa, silakan disampaikan. Jadi forum ini memang kami harapkan bisa menjawab semua kegalauan tadi, termasuk galau tadi kami udah beneran lulus apa belum gitu ya Pak Kasubit, nanti sampai ada yang bertanya seperti itu. Jangan-jangan sudah sejauh ini kami kerja, nanti pengumuman di akhirnya Anda belum beruntung gitu loh, artinya belum terlibat menjadi Pasda Sains ini. Saya kira itu untuk selanjutnya diskusi dan kegiatan pemaparan ini akan dipandu oleh Bapak Wawan Kurniawan. Segala waktunya kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Aini selaku MC. Mohon izin kepada Bapak Kasubdit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kasubdit Bina MI dan MTS sekaligus Bapak kita komandan kita di program MIQR khususnya komponen 3 Bapak Dr. Ainur Rafiq. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengemban tugasnya yang luar biasa. Terima kasih juga Bapak sudah hari Minggu ini sudah menyempatkan untuk membersamai kami para Pasda, Pasprov dan IN untuk berikhtiar mengawal dan juga mengimplementasikan program-program PKB guru nantinya. Tak lupa para IN, para Pasprov yang saya banggakan karena melalui beliau Bapak masukan-masukan dari Pasda ditampung untuk kemudian kita coba cari solusinya, sehingga ada inilah ikhtiar kita pertemuan silaturahim yang hari ini. Tak lupa secara khusus saya mungkin menyapa di sini Pak Kasubdit atas arahan Bapak. Silaturahim sudah terhubung teman-teman host Pasprov yang memfasilitasi dan IN dengan Bapak Lukman, lalu Ibu Neng Lani yang katanya standby mengawal di live streaming YouTube sesuai arahan Bapak. Insya Allah sudah berkoordinasi sejak kemarin. Terima kasih atas segala arahannya. Tentu saja syukur alhamdulillah yang pertama ya yang patut kita panjatkan karena hanya dengan rahmat dan ridho Allah kita semuanya bisa silaturahim di sini. Selawat sudah kita panjatkan. Maka dengan tidak berpanjang kalam, tadi barangkali Bu Aini sudah mengawali Pak Kasubdit bahwa selain daripada persiapan ini, mungkin saya tidak menganggap sebagai sebuah keresahan, tapi antusiasme Bapak, antusiasme dari para Pasprov yang punya tanggung jawab moral, Pasprov yang kemarin kita percayakan untuk melatih para Pasda. Lalu Pasda mungkin wajar, hal yang wajar ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ruang ini kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kemudian mencoba mencari solusi, tentu solusi yang terarah. Oleh karena itu sekali lagi saya secara pribadi dan juga atas nama IN dan Pasprov serta Pasda mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang
Saya paham Bapak nanti juga masih mengawal MA ini yang belum selesai, tetapi saya minta waktunya. Pokoknya Bapak minimal, kami beri waktu minimal Pak ya, kami hanya membatasi Bapak minimal 1 jam. Maksimalnya terserah Bapak sekuat Bapak. Gitu. Karena Bapak yang tahu waktunya. Itu Bapak yang pertama. Nah yang kedua barangkali kepada Bapak Ibu, Pasda dan Pasprov terutama, saya pikir kita pertama dalam menyimak. Karena saya minta itu yang pertama itu arahan, dan juga mudah-mudahan pasti ada pencerahan dan penguatan. Saya pikir hadirnya Bapak di sini sudah 60% meningkatkan semangat teman-teman Pak, terutama teman-teman Pasda Sains. Yang paling akhir izin saya melaporkan kalau di data undangan Bapak Pasda Sains itu tercatat 190 lebih Pak. Tetapi ya mungkin sedang tadi diawali udah mulai ada yang nanyain kami lulus apa tidak. Nah, nanti itu di sesi tanya jawab. Hadir di room Zoom ini 154. Barangkali itu sudah termasuk Pasprov, beberapa Pasprov. IN dari 5 IN, alhamdulillah hadir semua Bapak. 4 ya, kita punya maaf semuanya ya ada 5 justru. Saya perkenalkan itu Bu. Sudah pas Bapak hari ini narasumbernya Bapak Ainur dan narsumnya Bapak Ainur dan MC-nya Ibu Aini Pak. jadi jangan salah nanti pada saat tanya jawab ya, narsum kita Bapak Ainur. Nah, kalau MC-nya Ibu Aini. Yang membaca doa beliau adalah IN dari Pusdiklat Bapak. Lalu yang berikutnya yang membaca doa itu adalah Ustadz Khalidun, itu beliau IN penulis modul juga dari Jawa Timur. Dan saya sendiri mewakili DKI Jakarta. Kemudian ada Ibu Kiki, mudah-mudahan Kiki ada ya, tapi tadi saya lihat sudah ada. Dan nanti yang akan membantu, semuanya IN prinsipnya akan membantu Bu Sarah setelah sesi Bapak selesai akan penguatan modul. Bu Kiki dari Jambi dan Ibu Sarah itu dari Aceh Bapak, dari ujung Indonesia. Demikian sebagai awalan, saya tidak perlu memperkenalkan siapa narasumber kita. Beliau adalah Bapak kita semuanya. Secara formal memang beliau sebagai Kasubdit Bina MI dan MTS ya kebetulan, dan beliau dipercaya sebagai koordinator komponen 3. Monggo Bapak, waktu sekali lagi sepenuhnya, mohon kerelaan. Minimal Bapak harus mendampingi kami 1 jam, maksimal tidak terbatas. Silakan, dengan hormat saya silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawala ma'badu. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati teman-teman seksi yang ada di Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati teman-teman IN, Instruktur Nasional khususnya klik tambah kena tambahnya untuk sains tambahnya di alamat ini. Yang kami banggakan teman-teman Pasprov dan teman-teman Pasda. Tambah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu mungkin untuk yang pertama kalinya ya. Khusus untuk tim sains ini mungkin baru pertama kali. Tapi saya kira ini merupakan suatu hal yang penting. Dan ke depan mungkin Mas Wawan kita bisa beberapa kali lakukan ini. Yang pertama terkait dengan tadi mungkin teman-teman bisa melaporkan segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir tentunya untuk perbaikan ke depan. Kalau dalam bahasa kita adalah monitoring dan evaluasi. Kalau dalam bahasa kerennya itu MIQA ya, monitoring, evaluasi, dan quality assurance. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya sedikit cerita ya terkait dengan PKB ini. Ini PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Memang kadang-kadang teman-teman itu yang memang kita kan tidak sering berbicara tentang status ya. Jadi mungkin memang bagi guru-guru terkait dengan status itu penting ya. Status itu penting. Misalnya tadi pertanyaan kami lulus apa tidak itu kan tentang status itu. Nah oleh karena itu kami yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk program PKB itu tidak ada istilah tidak
lulus ya, semuanya harus lulus. Untuk istilah PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu tidak ada istilah tidak lulus. PKB yang kita gerakkan saat ini adalah PKB untuk GTK Madrasah, Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Artinya yang kita sentuh adalah semua guru, mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Tapi memang untuk yang program bootcamp ini masih pada guru-guru tertentu, juga pada tendik tertentu, jadi belum menyentuh semuanya. Sebenarnya filosofinya adalah menyentuh semuanya ya, filosofinya seperti itu. Cuma karena bootcamp itu kan perlu ada prioritas, skala prioritas, atau dalam bahasa kerennya itu pilot project-nya, ada istilahnya piloting atau modeling katakanlah begitu. Dan harapan kita memang ke depan PKB ini menyentuh semuanya. Nah itu yang pertama ya, terkait dengan status. Bagi kami dari Direktorat GTK Madrasah yang mengemban tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah, maka PKB ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan dari Sabang sampai Merauke, tidak harus yang mengajar di madrasah-madrasah negeri, tapi juga madrasah-madrasah yang ada di swasta, juga tidak harus PNS, tapi juga yang non-PNS. Nah, oleh karena itu, agar pilot project ini bisa berjalan lebih efektif, maka kita ada semacam kategori-kategori. Jadi kategori pertama itu ada istilahnya instruktur nasional, ada istilahnya fasilitator provinsi, ada istilahnya fasilitator daerah. Nah, mengapa muncul kategori-kategori itu? Karena program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini kita harapkan tidak hanya terjadi atau tidak hanya berlangsung di tahun 2021, tetapi juga akan berlangsung ya kalau dalam bahasa pesantrennya itu ila yaumil qiyamah, katakanlah begitu. Nah, jadi sehingga harapan kita semuanya bergerak, semuanya berkarya, semuanya berinovasi, dan semuanya memberikan yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah. Mungkin saya kembali ya, mungkin sudah sering disampaikan oleh teman-teman semua. PKB itu kan intinya kan ada 3 ya. PKB itu intinya hanya ada 3. Yang pertama adalah pengembangan diri atau PD, kita singkat dengan PD. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah atau kita istilahkan PI. PI itu publikasi ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah KI, karya inovatif. Jadi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, adanya blok grant, adanya bantuan yang nanti diberikan kepada kelompok kerja, baik itu kelompok kerja guru untuk level MI, maupun MGMP untuk level madrasah sanawiyah, maupun untuk MGMP untuk level madrasah aliyah, juga untuk tendik, khususnya untuk kepala madrasah, dan juga untuk kelompok kerja pengawas, itu semuanya adalah sebagai stimulan. Stimulan itu apa ya? Kalau dalam bahasa anunya ya pemancing, ya, memancing pergerakan atau kegiatan PKB ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Nah, ketika berbicara tentang pengembangan diri, saya kira teman-teman Fasprop, Fasda, IN sudah dibekali ketika pelatihan kemarin. Terkait dengan karya publikasi ilmiah, saya kira teman-teman kemarin sudah disampaikan terkait dengan materi itu. Kemudian yang terakhir adalah karya inovatif atau karya inovasi. Nah, sebenarnya itu selaras ya dengan program-program yang lain. Apa itu? Ya, saya kira pengembangan karir ya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bersama, bagi guru yang PNS untuk kenaikan pangkat itu perlu ada 3 itu. Ya. Jadi ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan juga ada karya inovasi. Itu sebenarnya inline ya, itu sama sebenarnya.
Nah, oleh karena itu di beberapa forum saya selalu menyampaikan bahwa untuk kerja besar ini sebenarnya Kementerian Agama, khususnya Direktorat GTK Madrasah itu sudah memiliki 4 kekuatan besar. 4 kekuatan besar itu yang pertama adalah simpatika. Dan saya meyakini bahwa yang namanya guru dan tenaga kependidikan madrasah itu semuanya sudah tercatat di simpatika. Itu kekuatan pertama kita. Jadi kekuatan kita melalui simpatika itu kita mengetahui ternyata guru dan tenaga kependidikan madrasah yang tercatat di simpatika itu hampir 850.000 atau mendekati 1 juta. Nah, kalau misalnya 850 guru dan tenaga kependidikan yang ada di simpatika itu bisa berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsultasi, berkonsolidasi, dan berkolaborasi, maka saya memiliki keyakinan bahwa itu akan memiliki atau akan berdampak cukup dahsyat. Itu yang pertama. Kekuatan besar pertama kita adalah simpatika. Kekuatan besar kita yang kedua itu apa? Jurnal Madaris. Jurnal Madaris adalah jurnal yang dikelola oleh Direktorat GTK Madrasah bekerja sama dengan alumni Simposium Nasional di tahun 2019. Untuk saat ini sudah terbit 4 kali, Pak Insya Allah nanti akan terbit 6 kali, kemudian nanti bisa diakreditasi. Dan jurnal Madaris itu sekarang sudah terintegrasi dengan simpatika. Artinya kalau ada guru dan tenaga kependidikan yang sering mengakses simpatika, pasti di situ bisa melihat yang namanya jurnal Madaris. Bapak Ibu bisa menginput, bisa mensubmit proposal atau mensubmit naskah karya ilmiah untuk diterbitkan di jurnal Madaris itu. Dan itu ada di dalam fitur di simpatika. Nanti bisa diklik karena jurnal Madaris itu sudah digital minded, ya, sudah berbasis digital, sudah berbasis online. Artinya Bapak Ibu bisa mengakses kapanpun, dimanapun, ya tentunya Bapak Ibu memiliki akses internet. Itu kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga adalah GTK Madrasah berbagi. Yang kemarin Mas Wawan saya minta berkomunikasi dengan Neng Lani, karena Neng Lani itu termasuk salah satu anggota Sekretaris Umum penanggung jawab GTK Madrasah Berbagi yang alhamdulillah kemarin sudah dirilis atau sudah di launching oleh Bapak Menteri kita di tanggal 23 September. Dan itu semua adalah berbasis digital seperti saat ini. Nah, seperti saat ini. Karena apa? Karena link video conference yang diberikan kepada penanggung jawab GTK Madrasah Berbagi itu adalah dari direktorat. Artinya semua guru dan tenaga kependidikan madrasah baik level RA, jenjang MI, MTS dan MA, semua mapel, semua guru, semua tenaga pendidikan di seluruh provinsi bisa memanfaatkan link video conference itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan sering di beberapa forum saya selalu menyampaikan bahwa link video conference itu bisa diisi dengan berbagai style, dengan berbagai tipe ya, atau sifat. Ya. Misalnya bersifat akademik, ya, seperti saat ini kan akademis. Juga bisa bersifat artistik ya, atau bersifat atau stylenya adalah artistik. Jadi isinya adalah terkait dengan seni, ya seni budaya, seni lukis, seni musik, seni kriya, kemudian seni suara dan sebagainya dan sebagainya. Artinya itu bisa di publish melalui GTK Madrasah Berbagi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bersifat yang pertama tadi akademis, kemudian artistik, kemudian yang ketiga itu bersifat promotif, ya, bersifat promotif atau eksperimentatif, ya, eksperimentif dulu deh. Nah, jadi yang pertama akademis, yang kedua eksperimentatif, yang ketiga adalah artistik. Eksperimentatif itu apa? Eksperimentatif misalnya Bapak Ibu
melakukan kerjasama misalnya dengan tadi Stein Stein Lok Sumawi misalnya, di situ melakukan kegiatan praktek ya, praktikum misalnya di laboratorium, itu bisa disiarkan secara langsung melalui link video conference ini, sehingga teman-teman guru yang lain bisa mengikuti. Itu yang kedua ya. Kedua adalah eksperimentatif, yang ketiga artistik, yang keempat promotif. Promotif saya kira bersifat promosi ya. Misalnya madrasah Bapak Ibu sudah memiliki video yang terkait dengan promosi, terkait dengan madrasah bisa ditayang di situ. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga, yang kelima itu bersifat kompetitif. Misalnya madrasah satu madrasah melakukan kegiatan kompetisi ya, bisa kompetisi terkait dengan robotik, terkait dengan karya ilmiah atau kompetisi apapun, itu bisa digunakan juga link video conference yang sudah kita fasilitasi. Dan yang terakhir itu apa? Yang kemarin adalah dokumenter inspiratif. Jadi misalnya ada Bapak Ibu guru yang menurut Bapak Ibu guru itu inspiratif, memberikan pengorbanan yang luar biasa terkait dengan pengembangan kualitas pendidikan madrasah, maka itu bisa didokumenter, dibuat video, audio visual terkait dengan dokumenter. Jadi ada 6 style itu. Itu kekuatan kita yang ketiga. Kekuatan kita yang terakhir itu apa? Yang sedang kita bangun saat ini. Yang sedang kita bangun saat ini adalah sistem informasi manajemen PKB yang sedang kita susun ini. Nah, SIM PKB itu meliputi apa? Bapak Ibu guru sama tenaga kependidikan, saya yakin di tahun 2020 sudah melaksanakan yang namanya asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi pengawas, asesmen kompetensi kepala madrasah. Itu yang kita sebut sebagai SIM AKG atau SIM Sistem Informasi Manajemen Asesmen Kompetensi. Ya, nanti bisa guru, bisa teknik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SIM seleksi. Saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini kemarin sudah mengikuti seleksi secara online, secara digital yang kita sebut sebagai sistem informasi manajemen seleksi. Nah, itu nanti bisa kita lakukan untuk seleksi calon kepala madrasah, untuk seleksi calon pengawas, untuk seleksi kompetisi yang tadi kita lakukan. Itu bisa menggunakan sistem informasi manajemen seleksi. Bisa juga untuk seleksi anugerah konstitusi, bisa juga untuk seleksi simposium internasional, juga digunakan untuk seleksi mungkin Gupres dan macam-macam dan sebagainya, itu bisa digunakan SIM seleksi. Nah, jadi ada 2 tadi ya, sistem informasi AK atau asesmen kompetensi guru atau tendik, kemudian ada yang namanya SIM seleksi, kemudian yang Bapak Ibu guru sekarang lakukan, yang sekarang ribut, yang sekarang sibuk itu adalah KKGTK Madrasah atau Sistem Informasi Manajemen Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Saya yakin semua guru yang hadir di sini sudah masuk menjadi salah satu anggota Pokja yang ada di Sistem Informasi Manajemen KKGTK Madrasah. Yang pada minggu kedua nanti insya Allah terkait dengan program akan disalurkan melalui sistem informasi manajemen itu ya. Kemudian yang kalau selanjutnya yang juga ingin kita kembangkan tapi memang belum disentuh sama sekali, yaitu sistem informasi manajemen online learning yang kita sebut sebagai LMS. Harapan kita modul-modul yang sudah disusun oleh instruktur nasional, yang sudah disusun oleh Fasprop, dan yang sudah disusun oleh Fasda, itu nanti bisa didigitalisasi, kemudian bisa diinsert, diinput di dalam sistem informasi manajemen online learning atau LMS. Itu nanti akan bisa dibuka kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya apa? Ini yang sudah disusun regulasinya adalah MEQA atau Monitoring, Evaluasi, dan Quality Assurance. Mungkin untuk saat ini masih manual ya. Untuk monitoring evaluasi masih manual, tetapi kita ke depan pengennya ada sistem informasi manajemen MEQA. Kemudian selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan PKB nanti, yang sekarang ini sedang kita siapkan, itu nanti
kita bisa melakukan sistem informasi manajemen asesmen kompetensi tapi yang post. Kalau yang tadi kan pretest ya, bahasanya pretest, AKG pretest, kemudian setelah kita melakukan MIPE maka kita bisa melakukan asesmen untuk masing-masing. Dan itu bisa kita ketahui bersama hasilnya kayak apa. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa AKG tahun 2020 sudah memperlihatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh ketua atau koordinator komponen 3 di tahun 2020. Bapak Ibu sudah melihat tuh hasilnya kayak apa. Kemudian selanjutnya kita juga akan berkolaborasi dengan SIMDiklat, Sistem Informasi Manajemen Diklat, yang ada di Pusdiklat. Kemudian yang terakhir mungkin nanti di Simpek 5, tapi itu terakhir. Nah, itulah 4 kekuatan besar. Yang pertama adalah Simpatika, yang kedua Jurnal Madaris, yang ketiga adalah program GTK Madrasah Berbagi, yang keempat adalah SIMPKB yang sedang kita bangun. Saya yakin dengan adanya 4 kekuatan besar ini, dengan prinsip 5K, Pak insya Allah nanti pendidikan madrasah akan semakin berkibar dan dahsyat pengaruhnya di dunia di dunia pendidikan, baik secara regional, nasional, bahkan internasional. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas kegiatan ini, dan kami mengharap betul kinerja para instruktur nasional, kinerja para fasilitator provinsi, dan kinerja para fasilitator daerah untuk memberikan yang terbaik kepada guru dan tenaga kependidikan yang sudah masuk di dalam kelompok kerja di Sistem Informasi Manajemen KK GTK Madrasah yang insya Allah akan mendapatkan stimulan di tahun 2021 ini sebanyak 4.828 titik. Dan untuk tahun 2022, insya Allah akan dinaikkan jumlahnya menjadi lebih dari 6.000 titik. Semoga saja untuk tahun 2021 ini memberikan dampak yang baik, memberikan impact yang baik pada kita semua, sehingga program PKB ini benar-benar bisa efektif di lapangan. Barangkali itu, Mas Wawan, mungkin agak panjang sedikit, karena ini terkait dengan latar belakang dan juga sekaligus nanti ke belakang. Barangkali demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Alhamdulillah teman-teman, bagi saya pribadi bahkan mungkin teman-teman juga, satu sesi Pak Kasubdit atau Bapak Koordinator Komponen 3 menyampaikan sudah ada jawaban ya yang tadi ditanyain Pak, karena menunggu Bapak katanya bermanfaat. Jangan khawatir perihal SK, itu insya Allah karena ada jaminan, kecuali yang memang tidak ikut pelatihan itu nggak mungkin lulus Pak Kasubdit ya. Nah itu artinya kalau memang selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan, tugas-tugas, insya Allah sudah di atas 80% itu SK ini hanya persoalan waktu, kesibukan Bapak Ibu kita ya di atas itu memang perlu memanage bagaimana dan kapan SK keluar gitu. Jadi saya pikir kita fokus dengan apa yang menjadi tugas kita, jangan khawatir. Legalitas kalau bahasa Pak Kasubdit itu status, ya kan? Status kita insya Allah sudah ada titik cerah lah, titik terangnya dengan sesi yang tadi pemaparan Pak Kasubdit. Bapak sesuai dengan permintaan kami, Bapak akan kami penjara minimal satu jam ya Pak, minimalnya. Ya, karena memang ini intinya atas semua yang tadi beliau sampaikan, saya pikir menjadi tambahan ilmu, wawasan dan pegangan ya Bapak Ibu untuk kita di lapangan. Jangan lupa ada 4 kekuatan besar istilah Pak Kasubdit ya, yaitu Simpatika, Jurnal Madaris, GTKM Berbagi, dan yang sekarang SIMPKB sedang berproses juga. Monggo, ada banyak pertanyaan ya kan, yang tadi itu saya pikir bagian dari arahan dan pencerahan. Nah saya percaya Bapak Ibu sudah sangat menanti sesi diskusinya. Sekali lagi ini saling sharing ya, ini saling sharing, tetapi dengan adanya Pak Kasubdit kita manfaatkan supaya lebih terarah lagi. Izin Pak Kasubdit untuk membuka sesi tanya jawab ya Pak. Monggo, saya dibantu oleh host
kalau ada yang nggak kelihatan yang resen, ya mohon disampaikan ke saya. Nanti kalau ada, saya kasih sesi pertama dulu untuk 3 penanya dengan maksimal 2 pertanyaan lah, supaya merata dan berbeda-beda. Monggo kepada Bapak Ibu, saya silakan baik itu saya utamakan Fasda, Pasprov, kalau IN jangan bicara dulu lah, IN itu harus membackup gitu ya. Silakan kepada Bapak Ibu kalau ada. Dari Pak Hairul Tanjung Barat ya, Tanjung Barat 1. Lalu ada Pak Mujahidin. Pak Mujahidin dari mana ini? Ya. Aceh, Pak. Oh, Aceh. Oke, dari paling barat. Oke. Satu lagi kalau bisa gender. Nanti kalau nggak ada gender saya dijewer sama Pak Kasubrit nih. Nggak mengimplementasikan gendernya. Ada dari perempuan yang present, Pak host, Ibu host? Ya, sambil nunggu yang perempuan, monggo nanti Pak Supri atau Bu Mulyani bersuara saja kalau ada perempuan yang bertanya. Silakan kepada yang paling ujung dulu dari Aceh. Monggo Pak Mujahidin. 2 pertanyaan. Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya. Satu pertanyaan singkat saja. Ini saya mewakili dari teman-teman Sain Pasda Aceh. Bahwa dalam pelaksanaan Fasda selanjutnya sekarang kan kami sudah mengusulkan itu RTL sebagai tugas akhir dalam pelatihan kemarin. Jadi yang menjadi pertanyaan pertama adalah kami sebagai Fasda, karena menurut pengajuan proposal Fasda yang sudah diajukan kepada KKG3 itu dilaksanakan dari 3 bulan lagi, Pak, ini. Ya. 3 bulan lagi waktu pelaksanaannya. Jadi sekarang adalah bagaimana kami sebagai Fasda di kabupaten itu memiliki 24 KKG MI. Jadi untuk mengisi jam belajar selain kami sebagai Fasda adalah mengisi jam pelajaran di sekolah, Pak. Kami instruksikan, mohon kepada Bapak nanti bisa mungkin menginstruksikan kepada kepala-kepala madrasah atau memberikan informasi. Itu kan 24 KKG itu kami harus turun semua, Pak, dalam 3 bulan ini. Tentu jadwalnya nanti ada berbeda-beda. Jadi jam mengajar kami di sekolah itu bagaimana? Apakah ada keringanan ataupun bagaimana, Pak? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kalau memang kami itu turun seperti di pelatihan kemarin jelaskan bahwa turun itu dalam kegiatan in memang itu wajib, kemudian di on. Ya, untuk sain di on di proposal ada 2 on, Pak, kemarin. Ya, jadi apakah di on itu kami wajib turun juga, Pak? Ini mengingat ngejar waktu ini, Pak, dalam 24 KKG itu harus kami penuhi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, sangat jelas Pak Mujahidin. Terima kasih. Silakan untuk Pak Kasubdi ditampung dulu 3 atau gimana, Pak? Tampung dulu 3. Baik, silakan dari Pak Hairul. Monggo, ya. Pak Hairul. Halo. Silakan Pak Hairul. Oke, dengar Pak suaranya? Ya, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Ainur, juga saya hormati Bapak Ibu In dan Pak Prof, staf Pasda. Saya pertanyakan gini, Pak. Kita kemarin sudah mengajukan proposal untuk KKM. Alhamdulillah itu SK-nya keluar. Hanya saja nanti yang bingungnya kita sebagai Pasda ini apakah kita yang memberikan materinya atau gimana? Karena setahu saya KKM itu yang melaksanakan kan kepala madrasah. Sedangkan kita kemarin kan Pasda Sain. Ini yang saya tanyakan, Pak. Bagaimana kegiatan untuk proposal kegiatan di KKM? Kemudian yang kedua, berhubungan dengan pelaksanaan nanti di lapangan di KKG, kita apakah masih sistem daring atau tatap muka? Kalaupun kalau daring, ya mungkin
di daerah kami khususnya itu sinyal agak repot sedikit Pak. Nah, kalaupun nanti tetap muka, mungkin ya sama pertanyaan dengan Bapak Mujahidin tadi tentang kerja kita, bagaimana waktunya nanti, apakah ada dispensasinya dari Kemenak daerah masing-masing. Itu Pak, saya pertanyaan dua saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Khairul dari Jambi ya Pak? Ya, Jambi Pak. Baik, monggo terakhir tuh adakah Pak Ibu Mulyani atau Pak Supri? Ini Ibu Titi, tapi dari Pasprov boleh nggak Pak ini? Perempuan. Boleh aja, tapi boleh. dari Pasda nggak ada, dari Pasda belum ada. Ada tapi laki-laki Pak. Tadi kan jangan, ya sudah Bu Titi dulu silakan. Dari Pasprov nggak apa-apa, silakan mewakili. Silakan Bunda Titi. Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, paling tidak untuk menyeimbangkan Jetsi ya. Ini sebetulnya pertanyaan titipan dari Fasda juga. Ada beberapa Fasda yang sudah ikut pelatihan, namun demikian di kabupaten kotanya itu tidak mendapatkan bantuan proposal blok grant gitu. Terus nanti dalam aplikasinya bagaimana Pak? Ya. Itu dulu sementara. Makasih. Satu aja ya Bu? Ya, satu aja. Oh, tapi pertanyaannya yang dijawab ke saya banyak, tanyain dua aja Bu. Udah, itu aja ya Bu. Ya, terima Silakan. kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Pasda ataupun Pasrop yang sudah memberi pertanyaan. Dengan hormat kepada Bapak Kasubdit untuk mencerahkan kami Pak. Monggo. Ada 5 pertanyaan dari 3 penanya. Oke, terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu ketika menanyakan hal-hal yang seperti itu pertama mungkin Bapak Ibu lihat di PMA 38 ya. Itu yang pertama. Jadi PMA 38 itu menjadi patokan kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi kan pertanyaannya kalau terkait dengan PKB itu kan PMA 38 itu kan. Ya. Anunya kayak apa, kegiatannya kayak apa, materinya kayak apa dan sebagainya itu kan ada semua di situ ya. Nah, kemudian ada tadi kan beberapa pertanyaan terkait dengan praktek di lapangan. Jadi gini, menurut hitung-hitungan kami, kemarin pada waktu pembukaan di level MTS itu, saya sampaikan juga di depan Pak Dirjen bahwa menurut hitung-hitungan kami itu untuk fasilitator daerah atau bahkan fasilitator provinsi, kita masih kekurangan banyak sekali fasilitator. Itu saya sampaikan seperti itu. Nah, oleh karena itu, saat ini yang sedang kita lakukan itu adalah pelatihan untuk instruktur nasional, fasilitator provinsi, dan fasilitator daerah tahap 1. Nah, kemarin kita juga sudah membuka yang kita sebut sebagai seleksi tahap kedua. Nah, insya Allah dalam waktu dekat, untuk pelatihan tahap kedua, baik itu Fasprov maupun Fasda, tapi memang kelihatannya kalau untuk IN itu sudah tidak ada ya. Untuk IN itu memang sudah cukup di tahap 1 sudah cukup. Sehingga yang tahap kedua itu meliputi Fasprov dan Fasda. Kemudian filosofi dari blok grant Blok grant itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu adalah stimulan. Kita sebut sebagai stimulan. Stimulan itu apa? Stimulan itu ya apa ya? Pemancing atau memancing, pendorong atau penggerak lah katakanlah. Sehingga dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan itu. Nah, sebenarnya yang namanya PKB itu bisa dilakukan tanpa adanya blok grant. Kan Bapak Ibu sekarang kan sudah masuk ke Pokja. Nah, Pokja itulah nanti yang melakukan kegiatan itu dan tidak harus menggunakan dana blok grant. Misalnya kegiatan Pokja dilakukan dengan misalnya nih ya,
swadaya, misalnya, atau swadana lah katakanlah. Ya mungkin teman-teman guru, mungkin teman-teman teknik yang sudah mendapatkan gaji per bulan, katakanlah begitu, sudah mendapatkan tunjangan kinerja per bulan, misalnya seperti itu, atau paling tidak mendapatkan tunjangan profesi guru, atau paling tidak mendapatkan tunjangan insentif guru, katakanlah begitu. Nah, ketika ingin melakukan pengembangan diri, ketika ingin melakukan publikasi ilmiah, ketika ingin melakukan atau ingin mendapat atau ingin menghasilkan karya inovatif, maka bisa dilakukan melalui peer group itu tadi, melalui kelompok kerja. Karena kelompok kerja itu atau kelompok kerja guru ya, mulai dari RA, MI, MTS, MA, baik untuk guru maupun tendik. Nah, tendik itu kan ada yang namanya kepala madrasah, ada yang namanya pengawas, ada yang namanya kepala PU, ada juga yang namanya tenaga administrasi, ada juga yang namanya tenaga laboratorium, ada juga yang namanya tenaga perpustakaan, ada juga yang namanya tendiknya adalah pengelola asrama. Nah, itu kan membuat kelompok kerja. Yang namanya kelompok kerja itu namanya kelompok itu berarti yang sama ya. Ya kalau KPU ngumpulnya dengan KPU, tenaga administrasi ngumpulnya dengan tenaga administrasi, tenaga laboratorium ngumpulnya laboratorium. Guru MI, Pokja, KKG itu kan kelompok kerja guru MI, ngumpulnya guru-guru MI. Kalau guru sanawiyah misalnya dikumpulkan dalam bentuk MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah itu, jadi filosofinya adalah untuk stimulan ini, untuk blok grant ini adalah sebagai stimulan sehingga kelompok kerja yang ada di kabupaten masing-masing, yang mungkin juga ada yang di kecamatan masing-masing, itu bisa bergerak berdasarkan PMA nomor 38 tentang PKB. Nah, dengan basis itu Bapak Ibu bisa melakukan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, nah bagaimana tekniknya terkait dengan satu kabupaten kok bantuannya tidak ada? Ya itu sudah terjawab. Artinya di kabupaten yang bersangkutan itu tidak harus mendapatkan blok grant. Kalau mendapatkan alhamdulillah, kalau tidak mendapatkan bisa melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau bisa melakukan PKB tentunya sesuai dengan modul yang ada, sesuai dengan JPL yang sudah ditetapkan oleh PMA 38 atau juga oleh Juknis. Nah itu ya, jadi pertanyaan yang terkait dengan blok grant itu adalah ketika satu Pokja itu mendapatkan bantuan. Kalau misalnya tidak mendapatkan bantuan apa? Bisa dilakukan. Tetapi sesuai dengan standar-standar yang sudah dilakukan oleh. Nah, pengennya dengan adanya instruktur nasional, adanya fasilitator provinsi, dan adanya fasilitator daerah, itulah yang menggerakkan kegiatan PKB itu. Maka di berbagai forum saya selalu menyampaikan, apakah IN itu boleh masuk Pokja? Saya menjawabnya wajib masuk Pokja. Apakah fasilitator provinsi itu boleh masuk Pokja? Saya menjawabnya wajib masuk Pokja. Apakah fasilitator daerah itu boleh masuk Pokja? Hukumnya wajib masuk Pokja. Mengapa? Justru instruktur nasional itulah, justru fasilitator provinsi itulah, justru fasilitator daerah itulah harus yang memiliki kewajiban yang sudah di-SK-kan, katakanlah misalnya seperti itu, kok tidak bisa menggerakkan, maka itu menjadi beban moral. Harapan kami, status yang seperti tadi, itu menjadi panggilan jiwa kita untuk melaksanakan PKB, baik ada blok grant maupun tidak ada blok grant. Nah, sistem informasi manajemen yang digital sedang kita bangun. Semoga saja di tahun 2022 kita sudah melihat adanya prototipe terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, semua sistem informasi manajemen mulai dari SIM AKG, SIM seleksi, SIM KKGPK madrasah, SIM online learning atau LMS, SIM MIQE,
SIM Diklat, SIM AKG Pos, dan SIM PEK 5 itu saya anggap sebagai sistem informasi manajemen PKB. Semuanya nanti akan berbasis digital. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan, maka Bapak Ibu akan memiliki yang namanya portofolio. Portofolio itu apa? Ya bisa berbentuk bukti pengembangan diri, bukti publikasi ilmiah, bukti karya inovasi, itu ada di dalam sistem informasi manajemen PKB yang besar tadi, yang meliputi SIM AKG atau AKK atau AKP, kemudian SIM seleksi, kemudian SIM KKGTK madrasah, kemudian SIM online learning atau LMS, kemudian SIM MIQE, kemudian ada SIM Diklat, kemudian ada yang namanya SIM AKG, AKP, AKK, POS. Nah, kalau tadi kan di depan kan asesmen kompetensi pretest, bahasanya pretest, tapi yang ini adalah POS. Tetapi ini berlaku secara nasional. Jadi sehingga guru-guru kita, harapan kita, semua guru kita itu memiliki 4 kompetensi yang maksimal atau yang sempurna. Mulai dari kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Itu jadi bisa mencapai target 100. Mungkin Bapak Ibu, mungkin saya sedikit informasi ya. Ini tidak bisa dikancing. Hasil AKG tahun 2020 kemarin, ternyata secara rata nasional itu skornya masih di bawah 50 dari skor 0 sampai 100. Harapan kita dengan adanya kegiatan PKB ini yang meliputi pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovasi bisa mencapai nilai atau skor sempurna, yaitu 100. Nah, kami harapkan seperti itu. Jadi guru bahasa Inggris, guru sains MI, ketika mengerjakan asesmen kompetensi guru, nilainya 100. Nah, bukan di bawah 50. Harapan kita seperti itu. Untuk AKG tahun 2020 yang sudah kita lakukan, itu hasilnya rata nasional 0 sampai 100. Harapan kita nanti ke depan, kita naik dari sedikit demi sedikit, mulai dari di bawah 50, kita target untuk di atas 50. Dari di atas 50, kita naik lagi menjadi di atas 60. Di atas 60 kita naik lagi, mungkin PKB tahun 2024 kita naikkan lagi menjadi di atas 70. Tahun 2025 kita naikkan lagi menjadi di atas 80. Tahun 2026 kita naikkan lagi menjadi di atas 90. Nah, untuk tahun 2007 harapan kita semua guru, baik itu literasi, numerasi, sains, MGMP Bahasa Indonesia, MGMP Bahasa Inggris, matematik, IPA untuk sanawiyah, nilainya semuanya 100 sesuai dengan skor maksimal. Sehingga apa? Sehingga kualitas madrasah itu seperti Man IC Serpong semua. Karena Man IC Serpong kemarin untuk UTBK menduduki ranking pertama nasional. Artinya bisa mengungguli sekolah-sekolah favorit di seluruh Indonesia karena sudah melakukan PKB dan guru-gurunya itu memang sudah berkualitas termasuk siswa-siswanya. Kita mengharapkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi, misalnya tadi, bagaimana ketika tidak ada block grant, kita bisa bicara. Kemudian ada pertanyaan tadi, apakah Fastprop boleh masuk? Wajib hukumnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, misalnya bagaimana kalau misalnya gurunya itu Fasdanya itu di sini, tapi pokjanya dapat bantuan itu banyak, maka itu jalan keluarnya memang kemarin kami sudah usulkan segera dilakukan TOT atau pelatihan untuk
untuk Fasda tahap kedua. Karena kita masih kekurangan banyak terkait dengan Fasda di sini. Dan itu saya kira teman-teman Fasprop bisa melakukan pelatihan secara mandiri yang dibiayai oleh Swadana atau Swadaya atau mungkin juga oleh kabupaten masing-masing dengan mengundang Fasprop yang sudah ada melakukan TOT sendiri-sendiri. Misalnya Kabupaten A ternyata belum ada Fasdanya, maka bisa kerjasama dengan kepala madrasahnya, dengan anggaran BOS. Nah, ini informasi terbaru bagi Bapak Ibu semua. Untuk tahun 2021 atau tahun 2022 untuk kegiatan PKB sudah bisa mengambil slot dari dana BOS, artinya bisa mengambil dari situ. Nah, apakah kami boleh meninggalkan untuk mengajar di kelas masing-masing? Kalau menurut saya itu harus memakai strategi. Misalnya, ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan PKB itu, Bapak Ibu bisa melakukan di sore hari, atau di malam hari, atau di hari Ahad, atau di hari-hari libur. Jadi tidak harus mengorbankan mengajar di kelasnya masing-masing. Dan itu saya kira strategi itu bisa dilakukan dengan komunikasi, dengan 5K tadi ya. Komunikasi, koordinasi, konsultasi dengan kepala madrasah masing-masing, dan juga kepada pengawas di daerah masing-masing, dan juga kepada kepala seksi atau staf yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Barangkali itu Mas Wan, tanggapan dari kita. Terima kasih. Oke, saya pikir sudah secara komprehensif Pak Subdit memberikan tanggapannya. Karena memang seperti beberapa pertanyaan, saya pikir itu nanti akan relasinya dengan nanti diskusi sesi berikutnya dengan Bu Sarah dan para IN lah, ya, tentang in on in. Biar Pak Kasubdit biar lebih dekat ke kebijakan saja. Saya pikir banyak hal yang bisa kemudian kita jadikan pegangan ya, Bapak Ibu IN, tentang bagaimana kalau nggak ada Fasda lalu sebagainya, ya. Saya pikir banyak sekali itu. Nah, yang terakhir tentang jam mengajar juga sudah. Logikanya barangkali itulah pentingnya kemarin KM dan PM diikut sertakan ya Pak Kasubdit. Artinya logika normalnya nggak mungkin menghambat lah Pak Mujahidin gitu ya, insya Allah. Dan walaupun saya belum, nanti kita dalamin lagi KKG 24 itu apa gitu kan, apakah bantuan untuk sains saja atau apa gitu. Nanti di sesi berikutnya untuk didalamin lagi ya Pak, yang hal yang sangat teknis. Pak Kasubdit biar fokus untuk mengarahkan kita dan memberi pencerahan pada hal yang lebih general dan sifatnya kebijakan, saya pikir. Baik Bapak, tentang daring luring itu udah jelas ya Pak ya. Kalau mau diluruskan, kalau sepengetahuan saya ya memang mungkin daerah sudah melandai dan sebagainya, ya kita memang konsepnya ini sementara luring ya Pak ya, begitu Pak. Jadi aku tanggapi ya, aku tanggapi itu. Jadi gini, terkait dengan istilahnya kan kalau luring itu kan PTM ya. Ya, pembelajaran tatap muka. Saya kira ikuti aja prokes saja. Ya. Sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terkait dengan pelaksanaan PTM itu. Itu saya kira itu dipakai itu aja, pakai regulasi yang sudah ada aja. Ya, baik. Oke Bapak Ibu, sekali lagi sebenarnya betul kata Pak Kasubdit. Kalau hal-hal yang sifatnya yang tadi umum, semuanya ada di PMA 38. Nanti kita bahas lah Bapak Ibu ya, insya Allah. Baik, Bapak masih berkenan untuk sesi berikutnya Pak? Kalau sudah dianggap cukup, saya kebetulan ada agenda lain ini Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Rupanya beliau masih ada agenda lain. Kita luar biasa ya menyempatkan. Tapi Bapak, sebelum saya juga ke sesi berikutnya, ada yang mungkin masih ingin Bapak sampaikan, Bapak? Oke, sekali lagi kami dari Direktorat GPK, khususnya sebagai koordinator komponen 3, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh instruktur nasional, seluruh fasilitator provinsi, dan seluruh fasilitator daerah yang telah mengikuti kegiatan selama ini, dan semoga saja Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menularkan
keilmuan terbaiknya kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari RA, MI, MMA, baik negeri maupun swasta, baik PNS maupun non PNS. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan reaction untuk Pak Kasubdit dengan tepuk tangan masing-masing. Bapak jazakallah khairan katsir, semoga selalu sehat. Mohon doa untuk kami Fasda, Pasprov dan IN bisa juga sesuai harapan dengan Bapak Ibu yang memang merancang PKB ini Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kasubdit. Monggo jika memang Bapak ada agenda lain, kami sekali lagi mempersilahkan Bapak dan izinkan kami untuk melanjutkan ya Pak. Oke, demikian Bapak Ibu Fasda, Pasprov dan Instruktur Nasional Sains MI. Saya pikir beliau sudah dengan baik ya memberikan penguatan kepada kita untuk kemudian barangkali kita coba dalamin lagi, kita kupas apa-apa yang memang menjadi pertanyaan banyak dari Pasda dan Pasprov. Saya pikir tidak berpanjang kalam. Apakah Ibu Sarah sudah berada standby? Bu Sarah? Sudah, alhamdulillah sudah. Oke. Nah, Bu Sarah, Ibu Kiki ada Ibu Kiki? Ibu Kiki belum ya? Oke. Bu Nuraini masih standby ya, dan Pak Khalidun ya? Oke, baik. Ini adalah ini kita kasih ruang dan waktu untuk Ibu Sarah mungkin memaparkan tidak banyak, sedikit mengulang saja, merefresh gitu kan. Tapi kemudian juga semua IN, saya berharap Ibu Nuraini, Pak Khalidun, kita sama-sama membersamailah para Pasprov dan Pasda yang memang nanti akan menyamakan persepsi. Saya pikir itu. Saya memilih menjadi moderator karena memang ini misi saya begitu ya, supaya melingkan gitu antara kebijakan pusat, kemudian IN, Pasprov dan Pasda. Saya silakan kepada Ibu Sarah. Mungkin kalau ada yang mau dipaparkan selaku pemantik dulu, untuk kemudian kita lebih banyak diskusi lah ya. Silakan Ibu Sarah. Baik, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan saya kepada Ditjen GTK, lalu kepada Bapak Kasubdit dan Koordinator Sains MI, Pak Wawan, teman-teman IN, Pasprov dan Fasda se-Indonesia. Baik, langsung saja. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Pak Ainur Rofiq selaku Kasubdit yang mengatakan bahwa memang program ini saling berkesinambungan dan butuh memang kerjasama dari kita semua untuk menyukseskan program ini sampai di level guru. Saya awali mungkin Pak, saya izin share untuk sekedar refresh dulu ya sebelum kita mulai sesi diskusi. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya sehat semua ya Bapak Ibu Pasda, terutama yang deg-degan nih mau turun ke level guru nih. Insya Allah dalam dua minggu ini mungkin akan terrealisasi. Oke, untuk perkenalan mungkin tidak usah terlalu panjang lebar. Nama saya Sarah Fazila. Saat ini saya bertugas di IAIN Loksmawe sebagai dosen PGMI, khusus di PGMI. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah pertama tentunya untuk memberikan gambaran apa sebenarnya tugas dari fasilitator daerah. Lalu persiapannya seperti apa, dan tentunya menjaga kesamaan pola ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat di materi teknik fasilitasi, jangan nanti memandikan gajah jadinya yang lain, tidak sampai ke level gurunya. Oke, ini polanya dari penulis modul, tentunya turun ke IN, dari IN ke Pasprov, dari Pasprov ke Fasda. Dan Fasda inilah kunci yang akan nanti menyampaikan materi tersebut ke guru di level KKG, karena kita bicaranya adalah di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Oke, untuk alokasi waktunya, dan tadi saya mendengarkan memang beda daerah itu beda proposalnya.
sesuai dengan in-on-nya yang diajukan. Nah, dari yang sudah saya dapatkan informasi bahwa di level KKG itu punya 3 kegiatan in dan 2 on. Atau dengan JP diibaratkan kisarannya 32 JP sampai 38 JP. Oke, baik. Berikutnya kita masuk. Ini tahapannya. Jadi saya sudah coba merumuskan berdasarkan in-on-in dan juga berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh salah satu Fasda di Aceh, karena kebetulan saya kemarin itu di Aceh. Nah, jadi saya coba merumuskan yang pertama itu adalah mempraktekkan tentunya UP atau in pertama, yaitu sebanyak 6 JP, ini adalah tugas Fasda. Lalu di proses berikutnya adalah mendesain pembelajaran atau persiapan untuk on-nya, itu adalah Fasda dan guru sebanyak 3 JP, lalu on-nya atau guru mempraktekkan dari desain yang telah dirancang tadi sebanyak 6 JP, lalu ada refleksi dan umpan balik atau in 2 itu 4 JP, dan hasil refleksi itu mungkin bisa dilakukan perbaikan, berarti kembali merancang desain pembelajarannya hasil dari refleksi itu sebanyak 2 JP, kerjasama Fasda dan guru. Dan dari mungkin Bapak Ibu ingat yang RTL kemarin itu ada namanya materi pedagogik. Nah, ini bisa pendalaman apakah nanti akan disampaikan terkait dengan pembelajaran aktif atau di kombinasi antara pembelajaran aktif dan kemampuan CT. Contohnya ya Bapak Ibu itu sebanyak 2 JP. Dan mungkin bisa dipakai nanti juga untuk bedah modul. Jadi bedah modul itu tujuannya adalah supaya nanti guru-guru itu paham dengan isi modul. Karena dengan membedah modul otomatis para guru akan membaca isi modul tersebut, baik konten materinya maupun LK yang ada dalam modul. Jadi kisarannya adalah setelah dikalkulasi sebanyak 25 JP. Oke, saya lanjutkan dulu. Berikutnya, Sains MI itu UP wajibnya, ini yang saya hitamkan adalah tata surya. Ini in wajibnya, itu sebanyak 6 JP, ketika on yaitu tata surya. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Kalau masih ada, seperti tadi programnya ada on-nya sampai 2 atau 3 kali, mungkin bisa ditambah. Selain tata surya, bisa ditambahkan dengan energi alternatif. Dan materi yang lain yang relevan. Tapi fokus kita adalah di tata surya, fokus materinya. Oke, ini kegiatan in yang pertama. Rundown-nya kira-kira seperti ini yang bisa Bapak Ibu kembangkan, disesuaikan nanti di sekolahnya. Untuk jadwal juga disesuaikan. Tidak harus jam 8 pagi, kecuali memang akan dilakukan di hari Minggu. Tapi kalau di hari lain bisa disesuaikan apakah di Sabtu siang, itu kembali ke Bapak Ibu Fasda ketika turun ke lapangan. Oke, berikutnya adalah kegiatan on. Nah, ini tentunya ketika saya coba merancang skenario-nya, ketika praktek nanti ketika in-nya, berarti Bapak Ibu membagi, Fasda ini membagi kelompok kerja guru KKG itu bisa 2 per kelompok atau 4 orang per kelompok. Tujuannya apa? Mereka bisa bekerja untuk membuat desain, walaupun mereka berbeda sekolah. Jadi mereka mempersiapkan satu desain, yaitu UP kita, UP Tata Surya. Nah, berikutnya selesai mereka merancang desain sebanyak 2 JP. Nah, mereka langsung memulai persiapan. Persiapan ini adalah diantaranya mereka menyediakan atau menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan. Seperti contohnya itu adalah UP Tata Surya. Nah, itu bisa menggunakan yang paling murah itu adalah plastisin. Jadi tidak harus membeli media yang gabus ya, yang bentuk bola dunia, tapi bisa juga kalau memang mau misalnya minggu depan nih, contohnya minggu depan kita mau praktek di KKG-nya, berarti kalau untuk persiapan medianya bisa langsung dikoordinasi minggu ini dengan di grup KKG-nya. Karena contohnya seperti di Aceh, untuk mendapatkan media yang Tata Surya yang menggunakan bola gabus itu agak susah, otomatis kita harus